Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arianti Rizkia Dinda dengan NPM 2014151010. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Analisa Karakteristik Curah Hujan di Kota Bandar Lampung. Next. Next. Pendahuluan yang pertama, perubahan kondisi iklim pada suatu daerah memiliki potensi untuk mempengaruhi standar rancangan keteknikan di masa yang akan datang. Para ahli teknik sipil air umumnya berusaha mengantisipasi kejadian-kejadian ekstrim tersebut dengan mempertimbangkannya dalam struktur desain yang dibuatnya. Oleh karena itu, para ahli teknik sipil, para ahli geomorfologi, para ahli konservasi tanah dan air lebih tertarik untuk melakukan analisis frekuensi kejadian klimatis yang ekstrim pada intensitas hujan dan lama waktu yang berbeda. Next. Metode penelitian. Next. Yang pertama, metode Van Brunt. Penurunan rumus yang dilakukan Van Brunt didasarkan atas anggapan bahwa lamanya durasi hujan yang ada di Pulau Jawa terkonsentrasi selama 4 jam dengan hujan efektif sebesar 90%, hujan total selama 24 jam. Persamaan tersebut dapat dilihat di dalam PPT tersebut. Next. Yang kedua, ada metode Hasper-Der-Weduwen. Metode ini merupakan hasil penyelidikan di Indonesia yang dilakukan oleh Hasper dan Der Weduwen. Penurunan rumus diperoleh berdasarkan kecenderungan curah hujan harian yang dikelompokkan atas dasar anggapan bahwa hujan mempunyai distribusi yang simetris dengan durasi hujan T lebih kecil dari 1 jam dan durasi hujan dari 1 jam sampai 24 jam. Persamaannya digunakan sebagai berikut. Next. Hasil. Next. Next. Hasil yang dicapai, analisa data hujan yang terekam alat penakar hujan otomatis umumnya semakin besar nilai durasi hujan yang terjadi akan semakin besar juga jumlah hujannya. Dan akan tetapi apabila pada beberapa durasi hujan yang terjadi mencatat jumlah hujan yang sama, hal ini itu menunjukkan tidak ada penambahan jumlah hujan dikarenakan hujannya telah terhentikan. Untuk tahun pengamatan 2002 tidak ada data hujan yang terekam dikarenakan terjadi kerusakan alat penakar hujan tersebut. Next. Dapat dilihat dari tabel 5.1. Next. Hasil analisis frekuensi. Analisis frekuensi adalah prosedur memperkirakan frekuensi suatu kejadian pada masa lalu atau masa yang akan datang. Prosedur tersebut dapat digunakan menentukan hujan rancangan dalam berbagai skala ulang berdasarkan distribusi yang paling sesuai antara distribusi hujan secara teoretik dengan distribusi hujan secara empirik. Dapat dilihat dari tabel 5.2, 5.3, dan 5.4 yang telah saya lampirkan. Next. 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 Hasil analisis intensitas curah hujan. Untuk menentukan pendekatan rumus atau formula intensitas curah hujan yang sesuai dengan daerah perencanaan, maka dilakukan perhitungan dengan metode cara kuadrat terkecil atau least square, yaitu menggunakan rumus Talbot, Sherman, dan Isogura. Hasil intensitas curah hujan metode Van Brunt dan metode Hasber-Der-Weduwen dibandingkan dengan hasil intensitas curah hujan cara akurat terkecil. Next. Dapat dilihat dari tabel 5.6 dan 5.7. Next. Next. Pembahasan. Next.
Presipitasi adalah istilah umum untuk menyatakan uap air yang mengkondensasi dan jatuh dari atmosfer ke bumi dalam segala bentuknya dalam rangkaian siklus hidrologi Suripin 2004. Hujan aktual adalah rangkaian data pengukuran di stasiun hujan selama periode tertentu. Hujan rancangan adalah hitograf hujan yang mempunyai karakteristik tertentu. Hujan rancangan mempunyai karakteristik yang secara umum sama dengan karakteristik hujan yang terjadi pada masa lalu, sehingga menggambarkan karakteristik umum kejadian hujan yang diharapkan terjadi pas mendatang. Curah hujan harian adalah hujan yang terjadi dan tercatat pada stasiun pengamatan curah hujan setiap hari selama 24 jam. Data ini biasanya dipergunakan untuk rancangan pemanggung pengaman sesuai dan trainees. Next, please. Kesimpulan. Next. Dari hasil perhitungan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, data hujan yang digunakan adalah data curah hujan jangka pendek dan merupakan data maksimum tahunan atau annual maximum series. Yang kedua, jenis distribusi yang sesuai dengan data hujan stasiun BMKG Maritim Lampung adalah distribusi log person type 3. Yang ketiga, intensitas hujan metode Van Braun menggunakan persamaan Talbot dipakai sebagai acuan untuk membentuk kurva IDV. Persama intensitas ini hanya berlaku untuk data hujan sepanjang tahun pengamatan saja di stasiun tersebut. Yang keempat, kurva IDV dapat digunakan untuk menentukan banjir rancangan dengan mempergunakan metode rasion. Next. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.